Saat ini kita dalam masa kedaruratan terkait dengan penyebaran virus corona atau COVID-19. Penyebaran virus yang belum ditemukan vaksinnya ini akan menjadi ancaman nyata dan serius terhadap keberadaan umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, sangat wajar bila saat ini setiap negara berfokus untuk melakukan tindakan-tindakan atau langkah penyelamatan agar warga negaranya terbebas atau tidak tertulari atau terinfeksi oleh virus yang mematikan ini. Dalam konteks Indonesia, kita juga melihat pemerintah sedang melakukan berbagai upaya dan kita harus sadari bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona ini tidak saja terhadap bidang kesehatan, tapi pada saatnya juga akan berimplikasi terhadap bidang ekonomi dan mungkin akan berimplikasi pada dimensi-dimensi kehidupan yang lain. Sebagai pengkaji ilmu hukum atau mahasiswa yang sedang belajar ilmu hukum saat ini, tentu ada pertanyaan bagaimana kita melihat persoalan ini dari aspek hukumnya. Kalau kita berbicara tentang aspek hukum terkait dengan penyebaran virus corona dan kedaruratan yang ditimbulkannya, maka kita harus kembali kepada konstitusi kita. Pertama, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas ditegaskan di situ bahwa ada kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi di situ ditegaskan dan diletakkan kewajiban negara untuk melindungi dan menjaga keselamatan rakyatnya, termasuk keselamatan dari ancaman penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Di bagian lain tentu juga kita mencermati apa yang dirumuskan oleh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau di pembukaan di situ ditegaskan ada kewajiban negara, maka di pasal 27 ayat 3 di situ ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi di sini ada kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam konteks penyebaran virus corona saat ini, maka pembelaan negara yang kita lakukan adalah minimal kita menjadi bagian dari individu atau menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang punya ikhtiar untuk memutus penyebaran virus ini. Caranya dengan apa yang sekarang kita kenal dengan physical distancing atau sebelumnya kita kenal dengan istilah social distancing. Nah, ketika kita melakukan atau berdisiplin untuk menjaga jarak, interaksi dengan orang lain, kita disiplin untuk tidak berada di tempat-tempat yang ramai, maka sebetulnya pada saat itu kita sedang menjalankan perintah konstitusi untuk turut melakukan upaya bela negara. Hal inilah yang perlu disadari oleh kita semua, bahwa bela negara dalam konteks sekarang bukan untuk berperang, bukan untuk ikut wajib militer, tetapi hal yang paling minimal kita lakukan adalah mengedukasi lingkungan kita dan secara aktif terlibat dalam upaya-upaya untuk memutus penyebaran virus corona ini. Cara negara untuk memutus penyebaran wabah penyakit sebetulnya sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau memerintah di negara Madinah pada saat itu. Ada sahabat yang bertanya dan mengabarkan tentang menyebarnya wabah penyakit di negeri Syam, di kota Damaskus. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan bahwa kalau di suatu negeri ada wabah penyakit yang sedang merebak, maka kalian jangan pergi ke negeri itu. Sebaliknya, jika Anda atau kalian berada di negeri itu dan di negeri itu sedang berkembang sebuah wabah penyakit, maka kalian jangan keluar dari negeri itu. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah ini sekaligus dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara pada saat itu.
Nah, kalau kita cermati di sini jelas disebutkan bahwa ketika terjadi penyebaran virus seperti virus corona ini, maka pemerintah harus sebetulnya sudah mengambil inisiatif. Kalau virus ini ada atau berkembang berawal dari Tiongkok, maka pada saat itu negara-negara yang ada di dunia harus melarang warga negaranya untuk berkunjung ke Tiongkok. Atau sebaliknya, orang-orang yang ada di negeri itu ketika di sana ada informasi bahwa sudah ada wabah penyakit yang menyebar di negeri itu, maka pemerintah juga seharusnya sudah menutup akses bagi orang-orang yang berasal dari negeri itu untuk masuk ke negara kita. Kalau kita mencermati apa yang ditegaskan dan dipraktikkan oleh Rasulullah pada masa itu, tentu juga dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara, maka kita melihat peran hukum yang sangat dominan di situ. Kita melihat bagaimana otoritas negara mengeluarkan perintah dan larangan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Jadi di situ ada perintah dan ada larangan. Selain norma perintah dan larangan, di dalam hukum juga kita mengenal yang disebut dengan izin dan dispensasi. Kalau izin itu adalah pembolehan dari larangan, kalau dispensasi itu adalah pembolehan untuk menyimpangi apa yang diperintahkan. Saya mau sebut di sini seperti ini. Instrumen perintah dan larangan ini bisa dimaksimalkan oleh negara untuk mengatur warga negaranya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang potensial untuk menyuburkan penularan virus corona ini. Tapi di satu sisi juga ada instrumen izin. Kalau selama ini misalnya izin untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri cenderung lama dan berbelit-belit, maka saatnya pemerintah sekarang melonggarkan proses perizinan itu. Khususnya izin-izin untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan oleh para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang dan bekerja untuk membantu masyarakat kita yang sudah terinfeksi oleh virus corona ini. Jadi di sini ada instrumen izin juga yang bisa digunakan oleh pemerintah. Bila selama ini proses izin untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan oleh para tenaga medis itu cenderung lama dan berbelit-belit, butuh waktu yang lama, maka sekaranglah saatnya dalam situasi kedaruratan seperti ini, instrumen izin itu lebih dipermudah. Karena ini adalah situasi darurat. Oleh karena itu di awal saya katakan bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum dalam situasi kedaruratan ini juga menjadi sangat penting. Nah, aspek hukum lain yang saya cermati dalam perkembangan beberapa pekan terakhir adalah aspek-aspek yang mengenai kerahasiaan dan keterbukaan, khususnya kerahasiaan data pribadi pasien yang menjadi privasi dan dijamin oleh hukum untuk dilindungi, itu berhadapan dengan kebutuhan untuk melakukan keterbukaan dan transparansi demi menjaga keselamatan publik. Jadi di situ ada dua aspek hukum yang kedua-duanya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Di satu sisi, bahwa pasien yang terjangkit virus corona atau COVID-19 itu dilindungi data pribadinya, dilindungi privasinya. Nah, pada saat yang lain, sebetulnya juga ada tuntutan agar mereka yang terjangkit oleh virus corona atau COVID-19 itu dibuka kepada publik, supaya publik bisa mencegah untuk terhindar atau tidak tertulari oleh virus itu. Maka di sini terdapat dua kepentingan yang harus kemudian dikelola secara hati-hati. Bahwa para pasien atau penderita yang positif terinfeksi COVID-19 itu tetap terjaga privasi dan data pribadinya dalam batas-batas tertentu. Dan di satu sisi juga publik tidak dirugikan oleh pembatasan informasi itu sehingga kita semua masyarakat tidak bisa mengakses informasi tersebut. Jadi di sini juga muncul isu hukum tentang keterbukaan informasi publik. Nah, isu hukum lain yang bisa muncul nanti adalah ketika persoalan ini berlarut-larut dan tidak segera bisa teratasi, ini akan menjadi tidak saja menjadi ancaman terhadap kesehatan publik, kesehatan kita semua,
tapi pada titik tertentu ini akan menjadi ancaman bagi perekonomian kita. Dan suatu saat tidak tertutup kemungkinan juga akan menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi, stabilitas keuangan negara kita. Nah, disinilah muncul juga nanti instrumen hukum keuangan negara. Bagaimana nanti pemerintah akan mengambil kebijakan kalau dana negara untuk mengatasi persoalan ini semakin tidak memadai atau tidak cukup, maka harus diambil langkah-langkah darurat. Karena hukum mengatakan bahwa hukum yang tertinggi adalah keselamatan rakyat. Jika APBN kita, dana yang diplot di APBN untuk membiayai perlawanan semesta terhadap penyebaran virus ini sudah tidak memadai, maka pemerintah tentu akan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Bagaimana caranya agar dana-dana yang lain di sektor yang lain itu untuk sementara digeser atau dialihkan ke pembiayaan untuk menangani penyebaran virus corona ini. Nah, ini juga akan terkait dengan aspek hukum yang lain, yaitu aspek hukum keuangan negara. Oleh karena itu, saudara-saudara, mahasiswa Fakultas Hukum dan para pembelajar di bidang ilmu hukum, dalam situasi sekarang ini, selain kita mencermati isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, politik, dan seterusnya, sebetulnya juga semua itu tidak terlepas dari isu-isu hukum